Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok referensi dan opinion leadership. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok referensi. Jenis-jenis kelompok referensi dibagi menjadi tiga, yaitu menurut intensitas interaksi dan kedekatannya. Lalu yang kedua, legalitas keberadaannya. Lalu yang ketiga, menurut status keanggotaan dan pengaruhnya. Pada poin yang pertama, ada kelompok primer yang pertama. Kelompok referensi primer melibatkan seringnya interaksi langsung dan tatap muka, contohnya keluarga dan sanak saudara. Lalu yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok referensi sekunder tidak terlalu sering berinteraksi dan tatap muka, contohnya itu tetangga. Lalu pada poin kedua, menurut legalitas keberadaannya, yang yang isinya ada kelompok formal. Kelompok referensi formal memiliki struktur yang dirinci dengan jelas. Contohnya kelompok kerja di kantor atau tim per divisi. Lalu yang B, kelompok informal. Kelompok referensi informal tidak dirinci secara jelas. Contohnya kelompok persahabatan, teman sekolah atau kuliah. Lalu yang ketiga, menurut status keanggotaan dan pengaruhnya, di mana ada A, kelompok aspirasi. Seorang bercita-cita untuk bergabung atau menandingi kelompok referensi aspirasi. Lalu yang B, kelompok disosiasi. Seseorang berupaya menghindari kelompok referensi disosiasi. Lalu yang C ada kelompok membership. Seseorang menjadi anggota formal dari suatu kelompok referensi, contohnya kelompok pecinta alam. Lalu pengaruh kelompok referensi terhadap konsumen. Yang pertama, pengaruh normatif terjadi ketika seorang individu memenuhi harapan kelompok untuk mendapatkan hadiah langsung atau untuk menghindari sanksi. Lalu yang kedua, pengaruh informasi. Pengaruh terjadi ketika seseorang individu menggunakan atau mendengarkan perilaku atau pendapat dari anggota kelompok referensi sebagai informasi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, pengaruh nilai ekspresif. Terjadi ketika individu telah mengetahui nilai-nilai dan norma-norma kelompok. Ini kemudian membimbing perilaku individu tanpa memikirkan sanksi kelompok, acuan atau imbalan. Lalu, word of mouth communication. Word of mouth communication atau disingkat WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012. Yang selanjutnya, manfaat word of mouth. Yang pertama, sumber informasi yang independen dan jujur. Ketika informasi datang dari seseorang teman, itu lebih kredibel karena tidak ada association dari orang dengan perusahaan atau produk. Yang kedua, sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Yang keempat, menghasilkan media iklan formal. Yang kelima, dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Yang keenam, tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik. Yang selanjutnya, opinion leadership. Menurut ahli Rogers mendefinisikan konsep opinion leadership
sebagai tingkat di mana individu mampu untuk mempengaruhi individu yang lain melalui sikap atau perilaku tampak dan dianggap tepat dan dengan frekuensi yang tertentu. Dan menurut Bourne mengemukakan bahwa seorang opini leader adalah dapat digambarkan sebagai orang-orang melalui interaksi personal mampu membuat gagasan-gagasan atau inovasi dan membagikan kepada orang-orang. Peran opini leader dapat ditunjukkan model komunikasi sebagai berikut. Yang pertama model jarum injeksi, yang kedua model aliran satu tahap, yang ketiga model aliran dua tahap, yang keempat model aliran banyak tahap. Yang selanjutnya implikasi pemasaran dari pengaruh kelompok referensi dan opinion leadership. Pengaruh informasional grup referensi. Pengaruh informasional grup referensi mengirimkan informasi yang berguna kepada konsumen tentang diri mereka sendiri, orang lain, atau aspek lingkungan fisik seperti produk, jasa, dan toko. Pengaruh utilitarian grup referensi. Pengaruh utilitarian grup referensi pada perilaku konsumen muncul ketika grup referensi memiliki kontrol atas imbalan atau hukuman yang penting. Konsumen biasanya menyesuaikan diri dengan keinginan grup referensi jika mereka percaya bahwa grup tersebut dapat mengontrol imbalan dan hukuman perilaku nyata atau dapat diketahui oleh grup. Mereka dimotivasi untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Yang berikutnya pengaruh ekspresi nilai grup referensi. Pengaruh ekspresi nilai grup referensi dapat mempengaruhi konsep pribadi seseorang sebagai suatu unit budaya. Grup referensi sekaligus memiliki dan menciptakan makna budaya, kepercayaan, nilai, sasaran, norma perilaku, gaya hidup. Jadi, opinion leader dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya, menjadi penentang. Mereka berperan sebagai model di mana perilakunya baik mendukung atau menentang diikuti oleh para pengikutnya. Opinion leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya, menjadi penentang. Mereka berperan sebagai model di mana perilakunya baik mendukung atau menentang diikuti oleh para pengikutnya. Opinion leaders bukanlah manusia yang serba tahu akan segala hal, tetapi kelebihannya adalah bahwa mereka dianggap orang yang lebih peka dan in-group serta tahu adat kebiasaan masyarakat. Mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi serta selalu siap memantau perubahan sosial di lingkungannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.